Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Dwi Astuti, NIM saya 224844065 dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kegiatan praktikum alat pelindung diri. Di sini saya bersama 4 teman-teman saya. Yuk kita perkenalan dengannya. Halo, perkenalkan nama saya Dika Ramadhani Ayutami, NIM 224844064. Perkenalkan, nama saya Siti Mutahara, NIM saya 22484077. Perkenalkan, nama saya Zahdila Juliani Putri, NIM saya 22484078. Perkenalkan, saya Nur Aini Fitri Alivia, NIM 2248079. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan praktikum alat pelindung diri. Yang pertama, alat pelindung kepala, meliputi safety helmet. Fungsinya untuk melindungi kepala dari pukulan, benturan, atau kejatuhan benda tajam dan benda berat yang melayang atau jatuh dari udara. Selain itu, juga untuk melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia, ataupun suhu yang ekstrim. Berikut gambarnya. Catatan khusus pada pemakaian, gunakan helm safety di kepala dengan benar, tidak miring, tidak terlalu dongak, menunduk sehingga menutupi pandangan atau terbalik. Jika berada pada tempat yang tinggi dan kondisi berangin, chain strip harus digunakan untuk menghindari safety helmet yang dikenakan terbang karena tiupan angin kencang. Berikutnya 2. Alat pelindung muka atau mata, meliputi kacamata safety perisai wajah untuk melindungi area mata dari pengaruh yang berbahaya bagi kesehatan indera penglihatan kita saat berada atau bekerja dalam area tertentu. Berikut gambarnya. Catatan khususnya untuk penggunaannya juga cukup mudah, yaitu dengan mengutamakan kaca tidak miring dan pastinya diletakkan dengan pas. Hal itu bertujuan untuk melindungi mata agar benar-benar aman terproteksi dari beragam jenis bahaya yang akan datang. Selanjutnya, goggles untuk melindungi area mata dari pengaruh yang berbahaya, baik kesehatan indera penglihatan kita saat berada atau bekerja dalam area tertentu. Contoh gambarnya seperti ini. Catatan khusus, pastikan kondisi handband goggles masih kencang dan fleksibel sehingga safety goggles dapat terpasang erat pada wajah. Selanjutnya, perisai pengelas welding umumnya dibuat dari fiberglass dan dilengkapi dengan lensa sehingga bisa melindungi mata dari luka bakar akibat radiasi sinar inframerah yang berasal dari pengelasan. Perisai ini juga dapat melindungi wajah dari percikan api dan logam panas dari pengelasan. Berikut gambar. Catatan khusus wajib digunakan untuk tukang las. Berikutnya, kacamata pengaman laser. Kacamata pengaman laser dibuat khusus untuk melindungi area mata dari sinar laser. Pemilihan jenis kacamata ini tergantung pada peralatan dan kondisi operasi di
tempat kerja. Berikut gambarnya. Catatan khususnya, pastikan spek teles yang Anda pakai sudah terpasang erat pada wajah untuk mencegah masuknya partikel ke dalam mata. Spektales yang sudah terpasang benar tidak akan tergelincir atau terjatuh ketika Anda menundukkan kepala. Pastikan spektales terpasang kuat dan erat, namun Anda tetap nyaman menggunakannya. Selanjutnya, perisai wajah. Untuk melindungi area wajah termasuk mata dari percikan droplet atau serpihan benda kecil lainnya, namun tidak memberikan perlindungan terhadap saluran pernapasan. Seperti ini gambar contohnya. Biasanya dipakai sampai menutupi di bawah dagu. Selanjutnya, alat pelindung telinga meliputi earplug dimasukkan untuk memblokir saluran telinga. Fungsinya, earplug adalah alat penutup penyumbat telinga yang mampu mengurangi dampak dari suara yang berlebihan atau bising. Earplug sangat cocok digunakan untuk pekerja pabrik, industri, proyek, atau bandara. Gambarnya seperti ini. Catatan, earplug melindungi telinga dari pengaruh kebisingan lingkungan sekitar sehingga dengan dipakainya alat ini mampu mencegah terguncangnya fungsi telinga akibat dari pengaruh kebisingan tersebut. Selanjutnya, semi-insert earplug untuk mencegah tuli akibat kerja adalah dengan mengurangi kebisingan dari sumbernya dengan metode rekayasa. Gambarnya hampir sama seperti earplug. Catatan khususnya, jika tidak menggunakan efeknya bisa mengakibatkan tuli. Selanjutnya, earmuff. Earmuff adalah alat pelindung telinga dari kebisingan atau polusi suara. Earmuff menawarkan perlindungan yang lebih baik karena menutupi seluruh area telinga. Saat digunakan, produk ini juga akan lebih tahan lama dan dapat lebih sering digunakan dibandingkan dengan earplug. Gambarnya seperti ini. Catatan khususnya, penggunaan alat pelindung telinga yang tidak sesuai pada peruntukannya dapat menyebabkan terganggunya pekerjaan akibat komunikasi antara pengguna yang kurang maksimal. Selain itu, pengguna earmuff juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit dari biaya operasional karena earmuff pastinya lebih mahal dari earplug. NAPR adalah pemurni udara dari kontaminan dan hanya dapat digunakan pada atmosfer yang mengandung oksigen minimal 19,5%. Catatan ini gambarnya. Catatan khususnya, NAPR memurnikan udara yang terkontaminasi oleh partikel aerosol, uap, dan gas sebelum udara tersebut masuk ke dalam sistem pernafasan. Yang kedua, Powered Air Purifying Respirator, PAPR. PAPR adalah respirator pemurni udara dengan menggunakan pompa udara untuk mendorong atau menarik udara menuju respirator atau penyaring. Umumnya, pompa atau blower udara tersebut menggunakan baterai. Ini gambarnya. PAPR tidak boleh digunakan pada area immediate dangers to life and health atau pada area yang kondisi atmosfernya mengandung oksigen di bawah 19,5%.
Yang ketiga, supply air respirator SAR. SAR merupakan respirator dengan sistem pemberian udara segar dari luar area yang terkontaminasi suplai udara menggunakan selang dari tangki penyimpanan udara. Ini gambar dari SAR. Catatan khusus SAR tidak memiliki filter kontaminan udara ataupun Katridek. Jadi, kualitas udara yang disuplai sangat tergantung dari udara luar, sumber penyimpanan udara. Selanjutnya, self-contained breathing apparatus atau SCBA. Self-contained breathing apparatus dikenal juga dengan sebutan alat pernafasan bertekanan udara atau SCBA atau BA. Alat ini biasanya digunakan oleh para petugas penyelamat seperti tim pemadam kebakaran jika memadamkan kobaran si jago merah ataupun digunakan tim penyelamat lainnya. Ini gambar SCBA. Catatan khusus SCBA. SCBA yang digunakan memiliki tekanan 300 bar pada klindernya yang rata-rata dapat digunakan selama 45 menit. Nomor 5, alat pelindung tangan, yaitu sarung tangan kulit untuk melindungi tangan dari bahan-bahan kimia yang beracun dan berbahaya. Ini gambar sarung tangan kulit. Catatan khusus sarung tangan kulit dipergunakan saat melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bahan kimia yang beracun dan berbahaya. Selanjutnya, sarung tangan logam, chain mask gloves, atau sarung tangan besi. Tidak hanya diperuntukkan untuk daging, tapi juga untuk kegunaan lainnya seperti memotong buah, memotong sayur, memotong ikan, dan kegunaan lainnya. Aeroflex chain mask gloves sangat aman digunakan untuk melindungi tangan dari benda. Ini dia gambar sarung tangan logam. Catatan khususnya dipergunakan untuk melakukan memotong buah, sayur, daging, dan lain-lain. Selanjutnya, sarung tangan karet melindungi tangan saat melakukan tugas melibatkan zat kimia atau di lingkungan berbahaya, melindungi tangan saat melakukan tugas yang melibatkan zat kimia atau di lingkungan berbahaya. Ini gambar sarung tangan karet. Catatan khususnya hanya digunakan untuk pekerjaan tertentu karena jika salah, bukannya mendapatkan perlindungan tapi malah mendapatkan cedera. Selanjutnya, sarung tangan kain kanvas atau kain berlapis untuk menahan panas dan untuk melindungi tangan dari goresan benda tajam. Ini gambar sarung tangan kain kanvas atau kain berlapis. Catatan khususnya dipergunakan saat melakukan kegiatan pekerjaan las listrik, pembuatan roti atau kue. Selanjutnya, sarung tangan tahan bahan kimia melindungi tangan dari bahan kimia atau biologis yang beracun dan berbahaya. Ini gambar sarung tangan tahan bahan kimia. Catatan khususnya bisa digunakan saat mencampurkan bahan kimia. Nomor 6, alat pelindung kaki, sepatu pada pekerjaan industri, mengurangi resiko kecelakaan kerja yang fatal seperti kejatuhan benda-benda berat. Safety shoes juga memiliki kemampuan yang cukup besar dalam menahan berat sehingga resiko patah tulang atau masalah lainnya bisa diminimalisir. Ini gambar sepatu pada pekerjaan industri. Catatan khususnya boleh digunakan semua kalangan. Selanjutnya, sepatu pada peleburan konstruksi bangunan. Mengurangi resiko kecelakaan kerja yang fatal seperti kejatuhan benda-benda berat. Safety shoes juga memiliki kemampuan yang cukup besar dalam menahan berat sehingga risiko patah tulang atau masalah lainnya diminimalisir. Ini dia gambarnya. Catatan khususnya semua kalangan menggunakannya. Selanjutnya,
sepatu pengecoran logam untuk melindungi pengguna dari ancaman pengeboran. Setauku fungsinya itu. Ini dia gambarnya. Selanjutnya catatan khususnya. Banyak pengguna sepatu ini tapi lebih sering digunakan seorang pengebor. Selanjutnya nomor 7, pakaian pelindung, jaket safety dapat terlihat saat kondisi gelap dan melindungi dari air. Ini gambarnya. Catatan khususnya hanya digunakan oleh nakes. Selanjutnya, celemek, apron atau coveralls atau rompi digunakan untuk melindungi tubuh supaya baju tidak terkena percikan cairan atau darah saat melakukan kegiatan medis. Ini dia gambarnya, hanya dipergunakan oleh tenaga medis. Selanjutnya, rompi atau vest untuk mengurangi dampak dari terjadinya kecelakaan akibat kontak dengan benda lain yang berbahaya. Maka seorang pekerja di lapangan yang memakai safety vest dengan benar akan dengan mudah terlihat oleh pengemudi kendaraan atau operator yang berada di sekitarnya. Ini dia gambarnya. Untuk catatan khususnya dipergunakan untuk kerja lapangan untuk memudahkan pengendara mengenalinya. Selanjutnya, pakaian pelindung yang menutupi sebagian atau seluruh tubuh. Untuk menutupi seluruh permukaan tubuh sehingga terhindar dari infeksi. Ini dia gambarnya. Untuk catatan khususnya hanya digunakan untuk para nakes saat melakukan isolasi. Selanjutnya nomor 8, pelampung. Rompi keselamatan atau life vest dimanfaatkan penumpang untuk mengapung di laut saat terjadi kondisi darurat dan mampu menjaga keseimbangan sehingga tidak membuat penggunanya tenggelam. Ini dia gambarnya, hanya untuk penyelamatan di air. Selanjutnya, jaket keselamatan atau life jacket dimanfaatkan penumpang untuk mengapung di laut saat terjadi kondisi darurat dan mampu menjaga keseimbangan sehingga tidak membuat penggunanya tenggelam. Ini gambarnya. Untuk catatan khususnya hanya untuk penyelamatan di air. Untuk selanjutnya, rompi pengatur keterapungan, bow via sea control device. Fungsinya untuk mengatur dan mengontrol kondisi terapungnya seseorang penyelam dan alat beratnya sehingga memungkinkan penyelam untuk mendapatkan kondisi terapung yang sempurna bertahan pada kedalaman yang sama. Terus untuk menyelam ke dalam atau naik ke permukaan secara teratur. Ini gambar rompi pengatur keterapungan. Catatan khususnya hanya digunakan penyelam untuk menyelam atau naik ke permukaan secara teratur. 9. Alat pelindung jatuh perorangan. Di antaranya sabuk pengaman tubuh helmet. Fungsinya sebagai pelindung pekerja dari ketinggian. Alat ini digunakan oleh para pekerja pada saat di tempat ketinggian. Hal ini untuk mencegah para pekerja jatuh dan dapat menyebabkan cacat permanen atau kematian. Ini salah satu gambar sabuk pengaman tubuh. Catatan khususnya digunakan oleh para pekerja pada saat di tempat ketinggian. Selanjutnya, tali koneksi lanyard. Alat ini adalah tali pendek pengikat yang fungsinya untuk menahan guncangan bila pekerja terjatuh bebas. Pekerja bisa menggunakan lanyard untuk membatasi guncangan saat terjatuh bebas dengan panjang maksimum 1,2 meter. Berikut contohnya.
Catatan khususnya digunakan pekerja di ketinggian tertentu. Selanjutnya, karabiner digunakan untuk pelindung pekerja yang bekerja di atas ketinggian agar tidak terjatuh. Berikut gambarnya. Catatan khususnya hanya digunakan pekerja di ketinggian tertentu. Selanjutnya, tali pengaman atau safety rope. Fungsinya untuk mengikat atau sebagai sabuk keselamatan yang dipakai bersama dengan alat-alat lainnya. Berikut gambarnya. Catatan khususnya hanya digunakan pekerja di ketinggian tertentu. Selanjutnya, alat penurun atau descenser. Untuk alat ini berfungsi untuk menurunkan tali karmantel sebagai alur, dan alat ini dapat menahan beban kuat dan ada banyak jenisnya. Salah satu contohnya seperti ini gambarnya. Catatan khususnya digunakan pekerja di ketinggian tertentu. Alat penjepit tali, rope clamp, sebagai alat pelindung diri yang fungsinya sebagai penjepit dan sangat penting digunakan para pekerja konstruksi. Berikut gambarnya. Catatan khususnya hanya digunakan pekerja di ketinggian tertentu, hampir sama dengan tali yang sebelumnya. Selanjutnya, alat penahan jatuh bergerak, mobile fail arrestor. Fungsinya mengurangi kekuatan tekanan maksimal dalam menahan tubuh pekerja saat terjatuh. Berikut gambarnya. Catatan khususnya hanya digunakan pekerja dari ketinggian tertentu. Itulah penjelasan materi dari kami tentang alat pelindung diri. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.